Kita berbeda, namun hati tetap sama. Dalam bahasa cahaya kita bicara. Cintaku melintasi angkasa, tak terhalang gravitasi. Dalam gelapnya jagat raya, kau tetap jadi cahayaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan ajak Anda untuk membedah sebuah pengetahuan yang mungkin sebagian besar dari Anda baru ngeh setelah ada akademisi bernama Dr. Rismond Sianipar yang viral karena pembuktiannya atas ijazah dan skripsi yang diduga palsu. Ilmu itu namanya digital forensik. Apakah digital forensik valid untuk membuktikan pemalsuan ijazah? Hari ini kita bicara. Kita belajar bersama-sama. Digital forensik itu bukan sekedar teknologi, tapi alat bukti ilmiah yang bisa membuka tabir kebenaran. Pertanyaannya, apakah digital forensik bisa digunakan untuk membuktikan pemalsuan ijazah? Jawabannya bukan cuma bisa, tapi sangat bisa. Asal dilakukan secara independen, transparan, berbasis metode ilmiah, dan dilakukan oleh pakarnya. Baik, mari kita bongkar ya secara sistematis bagaimana sih digital forensik bekerja dalam menganalisis dokumen seperti ijazah dan skripsi. Lalu kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Rismond Sianipar. Agar kita bisa menilai apakah tuduhannya berkaitan dengan kepalsuan dari selembar ijazah dan lembar pengesahan skripsi itu berdiri di atas metode ilmiah atau hanya spekulatif. Jadi pertama tuh ijazah dan lembar pengesahan skripsi bukan cuma selembar kertas ya. Di baliknya secara digital forensik itu ada metadata digital, ada log sejarah pencetakan, ada arsip digital dari institusi pendidikan yang mengeluarkan, ada tanda tangan digital, dan bahkan jejak historis dalam sistem administrasi pendidikan nasional. Semua itu bisa diverifikasi. Sekarang digital forensik itu sendiri itu apa? Apakah dia ilmu yang berdiri sendiri? Ternyata bukan. Dia adalah cabang ilmu forensik yang memverifikasi keaslian dokumen digital atau hasil scan atau foto dari dokumen fisik. Digital forensik bekerja dengan mengurai dokumen digital secara sistematis, menganalisis struktur file, format dokumen, jenis font, timestamp, bahkan asal muasal file itu. Apakah file itu hasil scan, apakah file itu asli atau rekayasa. Kalau ada manipulasi, ada inkonsistensi, atau jejak digital yang aneh, maka itu bisa dibuktikan secara sah dan ilmiah. Jadi, sistematikanya ya, bagaimana penggunaan metode digital forensik tersebut. Yang pertama adalah analisis metadata digital. Tanggal pembuatan file, ada modifikasi, ada software yang digunakan, macam-macam perintilan-perintilannya ya. Kemudian, perbandingan tipografi dan elemen visual. Dari font, dari jarak spasi, dari watermark, dari warna, dan segala macam. Kemudian ada layer analisis, jadi analisis lapisan gambar. Untuk melihat apakah ada elemen yang ditumpuk, ada yang diganti, atau ada yang diubah, atau ada yang dimanipulasi. Kemudian melakukan perbandingan tanda tangan menggunakan vektor kurva, ketebalan, tekanan, dan pola inkonsistensi dari tanda tangan yang ada di dokumen tersebut. Ada tanda tangan dekan, ada tanda tangan rektor, ada tanda tangan pembimbing gitu kan, ada tanda tangan penguji harusnya gitu kan. Itu semua bisa dilakukan digital forensik dengan uji perbandingan. Kemudian validasi terhadap dokumen pembanding, misalnya ijazah asli dari kampus yang sama, dari angkatan yang sama, dari jurusan yang sama, atau sama-sama lulus di tahun yang sama, atau wisuda di tanggal yang sama gitu. Itu validasi dari eh, perbandingan ya, artinya komparasi dengan dokumen yang sama. Kemudian apa saja yang sejauh ini sependek pengetahuan saya sudah dilakukan oleh Dr. Rismond Sianipar. Jadi beliau itu berdasarkan dari hasil paparan publiknya, beliau itu melakukan analisis font dan layout. Jadi dia menemukan bahwa font yang digunakan kita semua udah tahu ya. Pada ijazah Jokowi itu nggak sesuai dengan era 1980-an, nggak sesuai. Kemudian ada yang sangat nggak ngertiin orang, apalagi pemalsu ya. Ada analisis terhadap margin dan spasi antar elemen. Jadi namanya, nomor induknya, stempelnya, capnya, itu ternyata nggak konsisten dengan ijazah asli mahasiswa UGM di tahun yang sama. Kemudian forensik tanda tangan.
Jadi dia membandingkan tanda tangan pejabat-pejabat kampus yang ada di ijazah tersebut juga ada di lembar pengesahan skripsi itu. Dibandingkan dengan tanda tangan pada ijazah mahasiswa yang lain, ternyata ditemukanlah perbedaan pola lengkung dan tekanan. Kemudian, analisis background dan noise digital. Dr. Risman mengklaim ada pola noise yang berbeda antara stempel dan kertas yang bisa menunjukkan adanya penempelan stempel secara digital. Jadi nggak dicok gitu, stempel, tapi itu di-scan kemudian digital. Kemudian, ada nggak dokumen-dokumen pendukung, misalnya ada nggak skripsi asli? Ternyata kan tidak ditemukan dan itu waktunya lama sekali. Baru muncul lah ya sekitaran tahun-tahun belakangan. Kemudian muncul versi PDF yang juga muncul belakangan. Dan belum ada skripsi fisik yang ditunjukkan ke publik. Dan kemudian berjalannya waktu ya sampai dengan hari ini, Dr. Rismon saat ini sedang melakukan digital forensik terhadap foto-foto yang diklaim sebagai foto-foto wisuda, juga foto-foto semasa mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM di kurun waktu 1980 sampai 1985 oleh seseorang yang bernama Joko Widodo. Nah, ini dia lagi melakukan digital forensik tersebut. Apakah foto-foto itu memang betul-betul foto-fotonya Joko Widodo yang sekarang ini atau adakah Joko Widodo yang lain ya? Jadi digital forensik akan bisa memberikan jawaban. Jadi kalau ada pihak yang mengklaim ijazahnya asli, tapi nggak bisa dibuktikan secara digital forensik, maka wajar dong publik bertanya-tanya, ada apa? Apa ada yang ditutup-tutupin? Apa ada yang dipalsukan? Jadi sekarang, langkah-langkah selanjutnya, kalau memang betul-betul ingin membuktikan kepalsuan atau keaslian secara global, jadi sudah saya jabarkan pada video sebelumnya ya, silakan disimak. Satu tuh kita harus melibatkan lembaga forensik internasional. Misalnya contoh National Document Examination Center dari Kanada, Digital Forensic Lab dari Atlantic Council, kemudian ada National Institute of Standard and Technology dari US, kemudian ada Document Evidence and Forensic Center dari UK. Jadi banyak. Selain yang sudah saya sebutkan di video yang sebelumnya ya. Kemudian menyerahkan bukti asli. Agar valid, ya artinya Dr. Risman Sianipar kan nggak bisa cuma sendiri, harus melibatkan akademisi-akademisi lain yang independen. Jadi membentuk tim ahli sejarah kampus dan arsip, pakar digital forensik yang lain sebagai pembanding, ahli hukum pidana dokumen, ya. Kemudian validitas-validitas dari dokumen-dokumen asli. Nah, jika metode ini sudah dilakukan bersama-sama dengan akses dokumen asli dan sudah juga kerjasama auditornya adalah lembaga digital forensik internasional, maka peluang mengungkap atau mungkin bahkan membantah dugaan ijazah palsu akan sangat terbuka secara ilmiah. Itu sangat fair ya. Kemudian ada juga akhir-akhir ini ya beberapa orang di internet atau para netizen ini mengemukakan sebuah teknik digital forensik yang namanya error level analysis. ILA ya. Ini adalah salah satu metode digital forensik yang valid secara teknis untuk mengidentifikasi manipulasi pada gambar digital, termasuk foto, scan ijazah, atau dokumen lainnya. Kelebihan dari ELA ini ya, error level analysis ini adalah dia mampu mendeteksi manipulasi digital. Dia juga mampu untuk mengungkap perbedaan tingkat kompresi di berbagai bagian gambar. Jika ada suatu area yang diedit, misalnya dengan Photoshop, maka area itu akan menunjukkan tingkat error yang berbeda dibanding area lain. Kemudian metode ELA ini juga cepat dan tidak destruktif, artinya tidak merusak file yang asli. Kemudian bisa accessible sama publik ya. Jadi toolsnya tersedia gratis, ada di website fotoforensik.com, jadi dapat diuji ulang secara independen oleh siapapun, asalkan bisa melakukannya dengan benar. Tapi juga harus dilakukan verifikasi juga validitasnya oleh ahlinya ya. Memang ada keterbatasan macam-macam, misalnya hanya bekerja pada gambar yang JPEG, kemudian format yang lain harus dikompresi, kemudian berpotensi untuk menimbulkan artefak baru, kemudian tergantung sama kualitas gambarnya juga. Kalau gambarnya ternyata sudah dikompres ulang, misalnya di macam-macam media sosial diunggah. Ini hasil ELA kan bisa misleading. Jadi emang paling bagus adalah dengan menggunakan file aslinya gitu. Kemudian ELA tidak bisa menunjukkan apa yang salah, hanya menunjukkan adanya perbedaan secara persentase. Jadi dia tidak bisa membuktikan niatnya, pemalsuannya, tapi dia bisa menunjukkan area-area yang dicurigai sudah diedit.
Kemudian tentu saja perlu interpretasi ahli. Jadi hasil ELA ini nggak bisa, walaupun bisa di walaupun bisa dilakukan oleh orang awam, ya asalkan kita bisa download, bisa melakukan apa metodenya begitu, tapi bisa disalahartikan kalau dibaca atau diinterpretasi oleh orang-orang yang tidak punya pengalaman atau orang-orang awam. Jadi ELA ini valid dan berguna sebagai tahap awal screening investigasi forensik digital, tapi harusnya tetap harus hasilnya itu tetap harus dikombinasi dengan metode yang lain, misalnya ya analisis yang lebih kompleks, kemudian diperbandingkan dengan sampel yang lain, kemudian ada examination fisik ya, jadi benar-benar dengan dokumen yang asli gitu, dan melibatkan banyak pakar untuk melakukan interpretasi secara valid ya. Kemudian langkah berikutnya sebaiknya melibatkan akademisi dan jurnalis investigasi internasional ataupun lokal tapi yang benar-benar pakar ya, agar hasilnya lebih transparan dan tidak bisa ditutup-tutupi. Jadi akademisi bisa dilibatkan, pakar forensik digital dari universitas-universitas ternama misalnya Harvard, MIT, Oxford gitu ya, atau sejarawan kampus yang memahami arsip akademik. Kemudian juga sebaiknya melibatkan jurnalis investigasi internasional, misalnya Bellingcat, jurnalis investigasi digital yang sering membongkar skandal global. Kemudian ada The Intercept, itu media investigasi independen. Kemudian ada New York Times Investigation. Jika bukti cukup kuat, mereka bisa angkat isu ini ke level internasional. Kenapa mesti melibatkan jurnalis? Karena hasilnya supaya nggak bisa dikontrol oleh kepentingan politik lokal. Jadi jurnalisnya juga jurnalis internasional. Karena kalau hasilnya membuktikan adanya pemalsuan, dampaknya pasti akan blow up sampai di level global. Kemudian tentu saja ada strategi hukum dan diplomasi ya. Jika hasil investigasi membuktikan ada pemalsuan, maka langkah-langkah berikutnya gugat ke Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Internasional, bisa ke International Court of Justice, ICJ. Nah, kalau sudah sampai kayak gitu, Indonesia bisa mengalami krisis politik besar loh jika ini benar-benar terbukti secara internasional. Kemudian, lakukan tekanan diplomasi. Jika media internasional sudah menyorot, negara-negara lain bisa menekan pemerintah Indonesia untuk transparan. Jadi, sekali lagi nih, digital forensik itu bukan hoax. Ini adalah science. Ini adalah alat kontrol publik. Maka jangan pernah remehkan kekuatan rakyat yang melek digital dan kritis. Dan saya ingatkan, kebenaran tidak butuh dibela, hanya butuh dibuka. Kalau ijazah itu asli, maka digital forensik akan menguatkannya. Tapi kalau ijazah itu palsu, maka digital forensik akan membongkarnya. Di era digital ini, kejahatan bisa dilakukan dengan sangat rapi. Tapi ingat, jejak digital tidak bisa dibohongi. Setiap file punya memori. Bahkan kalau diedit, jejak pengeditannya pun bisa ditelusuri. Jadi kalau ada pejabat publik, tokoh nasional, atau pemegang jabatan penting yang tidak berani membuka dokumen ijazahnya karena digital forensik independen, maka itu jelas mencurigakan. Bukan urusan politik, ini urusan kejujuran. Karena rakyat punya hak untuk tahu siapa yang sedang memimpin mereka. Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini untuk mengumandangkan kejujuran dan kebenaran ke seluruh Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya di DRTF Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.